Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakalan membedah ataupun kita bakal membahas mengenai Bitcoin yang mana sekarang mungkin lagi drastis lah ya turunnya. Nah, jadi di sini kita bakalan coba untuk membahas Bitcoin. Gimana sih ke depannya gitu ya. Kalau misalnya Bitcoin ini nanti dia membuat tanda ataupun membuat konfirmasi, di mana konfirmasi ini adalah konfirmasi sebagai konfirmasi penurunan ke area 20K ataupun 18K. Nah, ataupun malah dia reversal ataupun mantul ke atas. Nah, jadi di sini kita coba bakalan bedah dan bahas. Oke teman-teman, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan jangan lupa like, comment, dan share ya. Untuk teman-teman yang mau gabung ke grup diskusi ataupun grup telegramnya, kalian bisa klik saja link yang ada di deskripsi. Atau kalau misalnya link yang ada di deskripsi itu cuma dikit ya, cuma satu, kalian bisa masuk ke tab komunitas saya, lalu di sini cari aja di postingan yang kedua, kalian bisa masuk ke situ. Nah, jadi ada dua ya, sinyal VIP gratis dan juga diskusi. Nah, jadi di sini kita bakalan coba untuk periksa harga Bitcoin, yaitu sekitar harga 27. Nah, jadi di sini kita bakal bahas nanti ya lebih lanjut untuk candlestick dan lain-lain. Oke, untuk berita sendiri di sini kita coba lihat ya. Aku mau lihat berita-berita sendiri tentang Bitcoin ya. Nah, ini ada yang mengatakan bahwasanya Bitcoin ini kira-kira bisa nggak ya ke area 20K gitu. Nah, sebenarnya nggak ada yang mustahil. Kemarin aku bilang ke 18 ataupun ke 20K itu banyak banget yang bilang mustahil. Dan di sini kita bakalan coba membuka semua kita akan mencari-cari berita-berita yang berkaitan dengan Bitcoin sendiri. Investor legendaris Drunken Miller, jika kita ingin memiliki pasar bullish inflasi, saya ingin memiliki Bitcoin gitu ya. Nah, ini artinya ini adalah sebuah ajakan untuk membeli ataupun buy itu ya masing-masing individu lah, intinya dia ngajak semua orang untuk membeli Bitcoin kalau misalnya mau melihat market menjadi uptrend gitu. Oke. Next, di sini kita lihat lagi. Guys. Nah, jadi ini banyak ya yang memberitakan ETH. Nah, jadi atau Ethereum. Nah, Ethereum sendiri ini udah turun ya hampir ke harga tertingginya waktu tahun 2021 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, mohon dikoreksi. Nah, jadi dia turunnya tuh dalam banget ya ETH. Nggak tahu ini penyebabnya kenapa. Yang jelas tadi kalau nggak salah aku baca berita ada yang melakukan take profit di ETH. Nah, sehingga harganya anjlok kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita skip dulu bahas ETH-nya. Nanti dulu kita mau lihat dulu untuk harga. Kok harga sih, kita mau lihat dulu berita-beritanya tentang Bitcoin. Ini banyak sih tentang berita-berita Bitcoin di sini. Bagaimana sistem open source seperti Bitcoin melakukan perbaikan tanpa otoritas pusat? Komunitas mengajukan proposal peningkatan Bitcoin atau BIP. Orang pada mikir siapa yang ngurus Bitcoin? Kalau misalnya koin-koin yang lain kan ada sih yang ngurus gitu ya, kayak ada perusahaannya, misalnya nih BNB diurus sama CZ ataupun juga CEO-nya dari Binance gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Bitcoin, ya aku yang nggak tahu ya. Memang belum tahu sih. Kita lihat dulu ya Bitcoin News di sini. Bitcoin News, kita baca dulu berita apa ini guys. Nah, ini dia after primary 2022. Oke, langsung ya terjemahnya, kita nggak bisa bahasa Inggris. Setelah kenaikan yang menonjol tahun lalu, 2022 tidak terlalu baik untuk raja aset koin meme. Ini dia guys ya, ini yang kalian bangga-banggakan koin meme. Tapi sebenarnya bukannya koin yang kayak gini tuh bukannya jelek. Tapi kalau menurutku koin-koin yang kayak gini masih bisa untuk dibeli lah ya, ataupun di buy dan di hold
ya mungkin kalian bisa membelinya secara perlahan gitu ya, terus nanti menjualnya di atas. Ya walaupun kita nggak tahu ya market ini bakalan ngedam atau gimana, yang jelas di sini kalau dilihat market sudah menjadi hancur menurutku. Oke, di sini kalian bisa lihat lagi ya. Di sini untuk berita yang berikutnya. Ini LTC ya. LTC udah kita bahas ya di video yang sebelumnya. Ini membahas tentang LTC teman-teman. Kalau mau lihat silakan. Ini mana nih ya? Mana. Ini dia. Tuntutan hukum yang melibatkan cryptocurrency meningkat di Rusia, kata peneliti. Mana sih? Kita lihat lagi. Kami mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau memahami jenis kekuatan yang kami keluarkan sendiri, kata Kepala Penasihat Ekonomi Pemerintah India. India. Nih. Oke, India. Sini kita lihat lagi, guys. Nah, kalau untuk berita mungkin kalian bisa baca sendiri lah ya. Kalau menurutku sih ini lebih ke chart ataupun technical analysis ya, kita bahas bareng-bareng. Kalau misalnya kayak berita, mungkin teman-teman bisa baca sendiri, aku yakin lah kalian lebih jago lah kalau membaca berita ya. Jadi nggak perlulah kita bahas panjang-panjang. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, aku udah ngasih teman-teman? Kita udah ngasih support. Kalau sekarang udah menjadi resisten dari Bitcoin, yaitu resistennya mungkin paling tertinggi bisa disundul di area 28600. Dan di sini guys, kalau kalian mau lihat, ini nanti menurutku bakalan gini ya teman-teman ya, bakalan seperti ini. Dan di sini aku jujur aja, di sini kita menunggu untuk di garis biru. Kalau misalnya dia nanti di garis biru ini ada candlestick merah ataupun penurunan, maka dia bakalan turun ya teman-teman ya. Sini mungkin ke area sini. Nah, mungkin ke area sini ya guys ya. Nah, kenapa aku berani bilang gitu? Ya, kalau dilihat dari time frame 4 hours udah kayak gini. Kita mau coba untuk membuat time frame lebih gede dari 1D. Kalau 1D mungkin aku bisa menggunakan Indodax aja ya. Kita coba pakai Indodax untuk time frame 1D. Ya, walaupun harganya IDR nggak apa-apa, nanti kita coba pakai juga 1D di yang USDT-nya. Oke guys, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini 1D-nya kayak gini ya. Jadi kalau dilihat 1D, ini 1D-nya ini udah berada di bawah support ya teman-teman ya. Supportnya itu di area 430 jutaan. Nah, jadi kalau misalnya masih pada bingung, mungkin kita coba cek dari sini aja deh. Kita cek dulu ya. Dari harga USDT-nya. Nah, ini teman-teman ya. Sini kita hapus dulu yang ini. Nah, ini dia guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini adalah harga USDT-nya. Kalau misalnya nanti ini Bitcoin ya, dari time frame 1D, ini bisa close candle di bawah, ataupun ini kan ada kotak besar merah nih ya. Kalau misalnya dia close candle di sini ya, ataupun juga di bawah sekitar 28 ribuan lah ya, 28.300 atau berapa, itu bakalan dalam banget nanti ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalian bisa cek sendiri lah. Ini nanti yang support kuatnya itu ada di area 30.000. Nah, 30.300 gitu ya. Ini adalah area resisten yang kuat banget lah kalau menurutku. Jadi intinya di sini kalian udah bisa lihat ya. Aku udah menggariskan support kuat dari Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita naikkan seperti ini, nah secara nggak langsung kalian udah bisa melihat bahwasanya ini Bitcoin udah berada di bawah ini ya teman-teman, udah berada di bawah udah berada di bawah kotak supportnya ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri guys. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pada mau beli Bitcoin ya, itu mending nunggu aja. Dan kenapa aku kasih take profit dari 20.000?
Ya, karena area 20.000 itu mungkin yang menjadi support kuatnya teman-teman ya. Nah, sebenarnya bukan 20.000 sih, area 19.000. Nah, ini juga ada support kuat di area 24.300. Cuma nggak kuat sih, ada support doang ya. Nah, sama kalau menurutku sih ini bukan area yang kuat. Nah, jadi kalau misalnya mau lihat yang kuat, ya mungkin di area sini. Ya, di sini guys. Kalian bisa lihat sendiri nih. Nih, ini area 20.000 nih. Karena dia ada beberapa ya. Sini kita kasih coba ya. Aku kasih panah guys. Nih teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nih yang kita kasih panah warna hijau aja deh nggak apa-apa ya. Terus di sini kita kasih panah lagi. Nah ada dua ya teman-teman ya berarti ya. Nah ada dua guys. Jadi kalian bisa lihat nih. Ada dua yang menjadi area tempat Bitcoin nantinya melakukan pantulan. Tapi ya tenang aja guys ya. Kalian kalau misalnya dia Bitcoin udah ke area sini dan ya tinggal tunggu aja teman-teman. Apakah dia mantul, apakah naik. Nah, masalahnya kenapa aku berani mengatakan bahwa Bitcoin bakalan turun gitu. Dia ada dua kemungkinan. Yang pertama ini adalah ini adalah pattern bullish yang mana ini apa ya namanya, nanti kita cek. Dan yang kedua di sini dia membentuk double top. Nah, double top ya teman-teman ya. Terus di sini selain double top mungkin dia juga udah jebol dari resisten dari support kuatnya. Sini kita bisa ya nggak usah muluk-muluk ataupun nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita bisa lihat aja deh gini. Nih, dia udah tutup candle di bawah loh teman-teman ya. Dia udah tutup candle di bawah dan di sini kalian bisa cek lah ya. Sini, ini area belinya mungkin. Ini dia. Kalau misalnya teman-teman mau beli nanti mungkin bisa di area 28.400-an gitu ya. 28.400 itu udah menjadi area yang kuat kali guys. Jadi intinya nggak usah terburu-buru ya. Kalau misalnya mau beli, kita bisa tunggu aja nanti dari penutupan candle, yaitu 8 jam 43 menit lagi. Itu mungkin ketika pukul 7 pagi. Kita bakalan lihat Bitcoin berada di mana. Apakah Bitcoin berada di bawah 28.000 ataukah Bitcoin berhasil menembus area tersebut. Nah, jadi intinya kalian tetap berhati-hati, yang namanya juga cryptocurrency. Nah, jadi cryptocurrency kan harganya fluktuatif ya teman-teman ya. Intinya itu aja, aku cuma ngingatin, kita bisa lihat nanti ketika video ini tayang lah, kalian bisa cek aja deh. Karena video mungkin tayang jam 10 dan tutup candle jam 7 pagi tadi. Oke, jadi intinya kalian bisa lihat ya, nanti time frame 1 day-nya hijau apa enggak. Kalaupun hijau kalian bisa lihat ya, kalau misalnya dia berada di bawah kotak merah ini mungkin dia bakalan anjlok. Tapi kalau misalnya berada di atas ya mungkin itu menjadi fake breakdown. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.